Nah, yang lo hadapi ngobrol ini lo lihat prestasinya ya. Jadi nggak kaleng-kaleng ya, lo lihat tuh. Mizuno. Yang nggak usah lo sebut Mizuno-nya, gue udah nggak kontrak sama Mizuno. Best Libero Proliga 2017, Best Libero Proliga 2016, Best Libero Proliga 2015. Harus lu bawa mulinya ya. Nah kan ini Sheila kalau belum tahu nih orangnya nih ya, Bang Bes kuasai 5 bahasa. Dia ini makanya gua sandingkan ini karena ini orang kayak dua-duanya sama-sama suka sekolah nih ya kan. Jadi siapa tahu bisa nyambung kan daripada sendiri-sendiri diajak ngobrolnya. Ini dia nih orangnya nih ya. Jadi punya kesamaan juga sama kali selain pendidikan ada satu kesamaannya lagi nanti kita bahas. Berarti ya. Bang harga Sheila udah di 120 juta per bulan. Harga Sheila udah di 120 juta per bulan. Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Bener kan dia laku di Tarkam nih. Terus yang ngundang banyak nih. Entah siapa. Adalah yang duduk-duduk juga deket dia kan. Kan lu belum jadi nih akhirnya. Katanya dia itu gimana dong lo? Ini kan lagi masa corona ya. Jadi sebelum corona selesai, pokoknya gue udah kawin aja gitu. Oh gitu. Ya. Tapi berarti kalau Tarkam gedean dia, kalau profesional gedean lu. Iya. Waduh, itu ntar bisa jadi prahara lo di rumah tangga lo. Enggak dong, enggak gitu. Oh iya, soalnya nanti kan yang lebih kepake Tarkamnya ya. Iya. Profesional kan bisa lebih cepat duluan selesainya. Kalau Tarkam kan dia sampai kapan juga masih diundang. Iya. Aku juga mungkin maksudnya nggak tahu mungkin tahun ini terakhir atau tahun depan terakhir kan kita nggak tahu kalau dia masih rada panjang. Emang mudaan dia? Lebih muda dia sedikit sih. Jangan diomongin ya, bahaya. Oh gitu. Kenapa sih bahaya? Kayak ada yang nyolong umur aja, Bes. Kayak di bola. Bola. No comment ya. Oh gitu ternyata ceritanya. Jadi emang berarti gini. Gue juga mau bandingin sama bola. Bahwa di bola kan cewek aja masih dianggap secondary lah. Ya nggak, Bes? Terus yang dibahas malah lebih kepada seksismnya. Gitu, ngelihat masih bukan karena skillnya tapi ada yang cakep nih, ngelihat pakai baju, bajunya keringetan, gitu-gitulah ya kan. Nah, kalau di volley kan memang dari dulu kayaknya udah lebih dulu walaupun terkenal dengan kalau mau lihat atlet-atlet cantik tuh di volley gitu. Nah, about that sexism yang lo lihat dari masing-masing bidang nih gimana nih? Mungkin lo dulu deh, Shel. Dari kalau ya di aku nggak ngerti. What? Ngerti maksudnya apa? Kan jangan sok-sok nggak ngerti deh lo. Seriusan. Kayak volley dulu kan ada tuh Maya kan cantik ya. Ya ada Maya. Abis itu kan Ibnu Jamil. Bukan itu mantan suaminya. Abis itu ada seorang elu kan gitu. Nah tapi gue lihat di volley sudah bisa beriringan dari melihat pemain dalam tanda kutip cantik dengan memang dia sebagai cabang olahraga yang dinikmatin secara olahraganya. Nah kalau bola masih kaget ngelihat sekarang ada kompetisi yang sepak bola wanita. Campaign di dunia sepak bola wanita sampai di luar negeri itu masih tentang seksisme karena bukan main bolanya akhirnya yang dikomenin, tetapi bentuk tubuhnya. Terus pada saat mereka pakai bra sport misalnya habis latihan, kalau di luar kan dia cuek tuh. Nah itu yang lagi di campaign juga supaya itu segera dihilangkan. Nah volley kalau lo lihat sekarang nggak ada yang begitu-begitu ya, memang udah olahraganya yang dieksploitasi. Ya. Sebenarnya sih di sini juga kalau dibilang bersyukur waktu itu ada viral tentang Sabina Altinbekova yang dari Kazakhstan kalau nggak salah. Nah itu kan juga sempat viral di dunia kan, secara nggak langsung itu menjadi dampak positif ke atlet voli cewek Indonesia waktu itu kan. Nah kalau dibilang sekarang orang lebih menikmati permainannya karena sekarang pun yang cantik di voli itu semua berprestasi, hampir semua berprestasi. Ketika ada yang viral cantik rata-rata itu nggak berprestasi gitu. Jadi menurut aku ya akhirnya kenapa orang menikmati olahraganya ya karena yang cantik, yang berprestasi yang ada di situ gitu loh. Tapi ada nggak sekarang dengan kayak gitu atlet voli ini akhirnya lo sebagai senior ngelihat ada yang keganjenan gitu, akhirnya malah
lebih genit di sosmednya karena dia lihat dengan eranya sekarang dibandingkan cara dia mainnya. Lo kan sebagai senior pasti julid kan? Iya. Tapi gue orangnya nggak julid sih. Ya, gue nanya makanya. Oh iya. Gimana tuh lo ngelihatnya? Ada nggak junior-junior yang begitu? Ada. Tapi kalau Sela tipenya orangnya nggak bisa mendem kalau emang misalnya itu keterlaluan dan nggak bagus, pasti Sela langsung tegur gitu. Contoh Dia jangan teguran kayak lo gitu, gimana? nggak bagus. Ya lebih kayak, dia jangan kayak gitu nggak bagus, abus apa? Ntar fans lu kayak gini segala macam, atau mungkin kadang ntar dilihat pelatih nggak enak kayak gitu. Kenapa lo ngomongnya Betawi banget sih? Ya kan lama tinggal di Jakarta. Oh, tapi dibilangin gitu mereka so far oke. So karena Sela negornya tuh secara kayak misalnya sambil bercanda aja. Terus mereka makanya disitulah belajar ilmu komunikasi yang baik dan benar. Enggak juga, lo yakin karena dia kan junior lo yakin lo nggak diomongin, alah mentang-mentang dia takut aja disayangin sama gue, dia kan selebgram juga, coba kalau gue ntar lebih viral pasti dia bete, namanya juga senior, siapa sih yang mau diduluin. Nah, konsekuensi karena gue juga seperti itu dulunya gitu aja. Tapi kan yang penting kita kan positif gitu aja. Bes, kalau seksisme di bola gimana, Bes? Lu kan sekarang pengamat bola juga. Makanya gue nanya lu jangan sering diwawancara sama orang. Ngapain gue nanya lu tentang bahasa lu? Nah, kan gue juga kan baru nih soal volley ya kan. Terus tadi dibilang gaji di volley yang wanita punya kecenderungan lebih tinggi daripada yang cowok. Nah, itu kan kalau kita lihat mungkin itu berkat tadi karena exposure-nya tinggi ke cewek. Orang-orang selain pengen nonton cewek-ceweknya cakep ya kan, keringetan segala macam, pengen juga ngelihat permainan volley cewek ya kan. Nah, sama juga di bola kalau menurut gua. Kenapa gaji cewek sama cowok masih beda kalau menurut gua, karena di bola exposure-nya udah luar biasa banget yang cowok, semua orang ke cowok semua. Sedangkan cewek orang pengen lihat yang cakep tapi mungkin pengen lihat yang tekniknya atau apanya mungkin masih kurang ya kan. Terus peminatnya juga masih dikit, jadi masih wajar kalau misalnya exposure di cewek itu masih kurang, dan wajar kalau misalnya orang-orang cuman nonton bola cewek karena ya seksisme itu tadi, karena nggak ada lagi yang mau dinonton karena emang belum terlalu merakyat gitu loh pemain bola menurut lo belum terlalu merakyat, artinya belum terlalu banyak potensi kita juga, atau belum terekspos? Kalau menurut gua belum terlalu dimasyarakatkan. Karena menurut gua pemain-pemain timnas kita apalagi yang wanita kebanyakan yang daerah-daerah sini aja. Jadi belum sampai ke seluruh Indonesia. Kayaknya orang tua masih sedikit lah. Orang tua kan Bang Jebret kan orang tua juga. Punya anak umur 15, punya 14 tahun. Disuruh, nah lu main bola aja panas-panasan kan masih jarang gitu loh. Masih paling main futsal karena masih dalam ruangan. Tapi kalau anak cewek umur 14-13 tahun suruh main bola, kayaknya masih jarang, masih sedikit. Masih mending disuruh main volley ya? Iya. Masih mending disuruh main volley, ya kan? Di dalam ruangan enak, kadang-kadang ada kipasnya, ya kan? Siapa bilang ada kipas? Nggak juga, sekarang banyak klub-klub itu di outdoor, tahu? Outdoor. Nah, makanya biar lu pada tahu. Makanya ini acara, ini pasti banyak membuka mata dari orang-orang yang gua nggak mau belaga pinter. Emang gua nggak ngikutin, ya gua harus cari tahu dong, ya nggak? Jadi, itu ternyata yang sekarang terjadi di dunia bola voli. Nah, berarti kalau kita bicara tiga Sri Kandi tadi, kalau range-nya, Sil, kalau range-nya udah main di Proliga, minimal emang bisa dapat berapa pemain voli cewek sekarang? Apa nih, pemula atau yang karena kan yang pasti kan tergantung klubnya juga, bener ya. Ya kan, tergantung pengalaman dan lain sebagainya. Rata-rata aja lah. Yang 3 serangkai tadi? Ya, boleh. Kalau yang 3 serangkai tadi, aku ngomongin yang paling tinggi aja dulu ya, pasti tahu lah siapa gitu kan. Ya. Nah, dia itu mungkin per bulannya sudah hampir 200 jutaan. Itu kencang banget pukulannya ya. Iya. Spike-nya. Wah, lu harus tahu, Bes. Lu juga lu mah habis, Be, kalau udah kena cabok mah. Ini gue lagi searching juga Nadia Proliga ya kan. Ya, searching lo, biar kelihatan lo pinter. Terus. Kadang event belum selesai itu sudah dideketin sama tim lain. Untuk tahun depan ikut kita aja kayak gitu. Udah terima. Kadang ada tim langsung udah deh gua kasih DP tahun depan ikut kita gitu. Udah ngeri banget gitu. Ya. Lo pakai ini nggak sih? Agen nggak sih? Kalau aku enggak sih, yang pakai cuman yang nomor 1 aja. Oh, jadi negonya dia kayak agent kalau lo langsung. Iya.
Berarti jatuh-jatuhnya sama dong. Dia kan dipotong agent, lu kagak, ya kan? Pinter juga Kan lu. agent-agentnya keluarganya sendiri. Oh iya, pokoknya dibagi dah, ya kan? Nah, kalau yang pemula-pemula deh, yang rata-rata, yang kelas rata-rata, lu kan udah kelas berat tuh bertiga. Iya. Berapa tuh? Biasanya untuk masuk pemula itu minimalnya sih per bulan 5 jutaan ada. Di Proliga? Iya. Oke. Sama lah di bola. Sama di bola. Itu artinya masih yang junior-junior ya? Iya, masih junior. Berarti kalau rata-rata sih berarti 20-an ada dong sekarang, 20 sampai 30. Ada kalau pemain yang udah istilahnya kalau bisa dibilang apa ya? Pertengahan lah, itu udah 30-an ada. Iya, di middle lah. Padahal sebenarnya udah red dari PBVSI, tapi ada aja klub yang menghancurkan red itu gitu demi guna mendapatkan pemain yang bagus. Oh, jadi rata-rata udah dikasih, tapi dia boleh naikin. Nggak ada larangan salary cap-nya? Nggak ada. Jadi bisa ngancurin pasar gitu kasarnya? Iya, betul banget. Di satu sisi ngancurin pasar, di sisi lain untuk pemain yang dapat itu enak gitu ya? Iya. Ya, berarti belum ada salary cap yang memang nggak boleh lebih dari segini gitu kan? Yeah. Nah, lu pikir-pikir lu masih berapa tahun lo berarti main? Sebenarnya tuh tahun terakhir kemarin tuh udah udah selesai lah, ngapain lagi lanjut, udah umur segini gitu. Tapi ternyata kemarin itu malah pas Sheila comeback itu kalau bisa dibilang apa ya, Sheila masih bagus gitu. Sheila juga sendiri shock, ternyata gue masih bagus gitu. Maaf, ini agak sombong Anda. Menurut saya bukan andanya bagus, mungkin sekarang yang lain kurang bagus. Jadi lu masih kelihatan bagus. Saya dibully di sini, ya Allah. Ya, Anda kalau dengan orang voli pasti dipuja-puja. Kalau sama saya bodo amat. Oh gitu. Jadi usia emasnya voli yang udah sampai umur berapa? Kalau untuk spiker ya, yang loncat-loncatan biasanya sih umur 30 tuh udah istilahnya udah turun lah. Lu kan kagak. Nah, aku kan makanya aku belum bilang, ini kan untuk yang loncat-loncat. Iya. Nah, untuk posisi yang nggak loncat seperti toser dan libero, mungkin 35 tahun masih bisa. Karena kita ngomongin dulu ada namanya ada Ana Yohana, ada lagi siapa, aku lupa, dari Jawa Timur, itu sampai 36 tahun mereka masih ada di liga profesional. Bang Bes? Yes. 120 kita bilang nggak usah naik lah tahun depan. Umur dia mau 30. Lu kali 5 tahun main Proliga 6 bulan. 6 kali 5, 30. 30 kali 120 juta, Bang Mes. Oh, gede lah. Gede, bos. Itu pemain voli. Lu pacarin pemain voli dong. Mana sih lu? Gede banget. Iya, makanya. Tapi kalau pemain asing kalah sama lokal nggak, Sel? Enggak lah. Lebih gede lagi. Tapi beberapa mungkin yang levelnya agak di bawah udah pasti kalah sama kita. Kayak udah rata-rata dia pemain dunia, udah jangan diomongin. Pemain dunia aja udah 25.000 US. Main 6 bulan di sini 1 per bulannya. Per bulannya. Iya. Cakep banget harganya tuh. Mukanya juga cakep sih emang pemain-pemain luar di sini. Dan mereka happy kan di sini karena penonton kan bagus. Uang bagus. Terus ya exposure dapet kan. Tapi ada ketimpangan nggak sih di Proliga klubnya? Ada. Ya itu aku bilang, kalau yang ada tim yang merusak pasar, otomatis ada ketimpangan. Yang merusak pasar kan yang punya duit berarti? Iya. Oh, tapi ada yang memang kayak, ya kalau di bola kayak satelit tim ya, yang justru pemain bagus dari dia lahirnya tapi akhirnya dibeli. Iya, ada. Ada juga tim yang mempertahankan, udahlah kita pakai tim muda, pemain muda agar ke depannya mungkin bisa dipakai tim lain. Ada kayak gitu tetap juga. Bertahan ya. Otomatis jadi bulan-bulanan yang ada. Iya, karena udah diborong kan. Iya. Oke. Cukup untuk voli-voliannya, nanti kita kupas lagi tentang volinya. Gue mau ngomongin nih kesamaan kalian berdua juga sekarang adalah menjadi digital content antusias. Anjir, nyari bahasanya susah banget gue barusan nemu. Konten kreator. Nah, seorang yang belajar di luar negeri terus akhirnya bisa 4 bahasa, jadi penterjemah, mau jadi pelatih, ujuk-ujuk juga mulai aktif di digital. Si Sheila juga legend volley, uang masih banyak, duit masih kenceng, bukan lagi jadi kendor tapi malah makin sering juga gue lihat. Sombong.
isi acara di IG Live, di YouTube, di mana-mana. Ini apa nih? Apa rencana kalian? Apakah itu yang akan jadi utama ataukah apa nih rencana kalian? Best dulu. Kenapa udah mulai ke digital karena corona ini sih sebenarnya. Karena nggak ada kegiatan, karena kita work from home, terus kerja dari rumah, terus banyak waktu luang, akhirnya mikir, gue ngapain lagi ya supaya nggak bego, ya kan, baca buku bosen, ya kan, baca buku terus bosen, akhirnya udahlah coba deh, mungkin coba-coba main YouTube, pas kebetulan, ya kan, seru juga ternyata, kita bisa sharing pengalaman, sharing informasi juga soal inilah bola. Jadi ini murni kalau lo benar-benar karena lagi situasi WFH. Yes. Mungkin kalau nggak WFH, mungkin lo belum kepikiran bikin ini. Belum kepikiran buat wawancara pelatih, wawancara anak-anak bola belum kepikiran, maksudnya ngobrol-ngobrol kayak gitu. Setelah lo lakukan malah menurut lo ini akan terus lo lakukan. Enjoy ternyata. Kalau buat terus dilakuin kan belum tahu. Ntar kalau gue balik ke kantor lagi, ya mungkin gue bakal banyak waktunya habis di kantor. Akhirnya waktu mungkin nggak sesering sekarang uploadnya. Oh, ada rencana juga, lo bakal balik ke kantoran? Kayaknya ada mah. Tergantung PSBB nih sampai tanggal berapa nih. Maksud lo kantor biasa bukan olahraga atau di kantor PSSI sih? Kantor PSSI. Oh, gue kira lo mau ngantor di corporate gitu karena duit lo udah habis. Masih percaya. Sepak bola Indonesia. Masih percaya. Sil, lu gimana Sil? Kan aktif banget nih sekarang dan laku juga ya, nambahin yang 120 per bulan belum termasuk bonus, ditambah digital gitu. Hah? Tawa lo. Ya lagi juga sekarang kan udah eranya digital, Om Jebret. Nah, kan lu udah tua, nggak cocok lah main digital. Why not? Kalau memang bisa menghasilkan kan, bahkan ada ibu-ibu akhirnya yang main YouTube juga mau konten masak, konten ngapain pun, bahkan kalau kita ngelihat di TikTok itu banyak ibu-ibu yang viral di TikTok. Tahu? Nah, terus lu bukan karena corona kan? Emang lu udah melihat ada peluang di situ berarti? Iya, karena kan emang sebelum corona kan juga aku aktif jadi influencer kan. Jadi dengan adanya corona ini ya bersyukur karena sebelumnya aku udah jadi influencer, jadi banyak brand mengenal aku gitu. Dan jadi banyak waktu juga udah bikin konten segala macam. Apalagi kan sekarang maksudnya aku udah punya pasangan walaupun memang belum resmi menikah gitu. Jadi banyak banget orang yang pengen tahu kok bisa sih, gimana caranya atau gimana jalannya. Nah, itu tuh aku jadiin konten gitu. Oh, dan maksud gue berarti lo juga akan jadikan ini sebagai yang kedepannya lebih ke ajang sharing lo, eksistensi lo, atau akan juga menjadi tempat penghasilan lo selain volley? Kalau dibilang penghasilan ya sebenarnya pasti juga sih, karena memang kan uang yang masuk juga udah pasti udah gitu. Tapi kalau di sisi lain lebih pengen kayak sharing sih, banyak banget kan anak-anak muda apalagi di fans volley juga pengen tahu kegiatannya aku juga apa selama ini, juga isinya juga aku kebanyakan memotivasi orang-orang juga gitu. Jadi tetap dalam koridor positif lah, nggak kemana-mana. Apalagi sekarang duetnya sama cowok lo kan selebgram juga. Ya kan? Tapi kalau gue sekasih saran, asetnya jangan dijadiin satu. Karena ada teman gue dulu udah bikin couple kagak jadi nikah. Akhirnya bingung bagi hartanya. Jadi jangan marah ya cowoknya ya. Ini kan maksudnya sebelum nikah. Ya kan masing-masing udah punya aset di Instagram, nanti sok-sok digabung segala macem. Ya totonya kan gimana ya kan, kalau begitu udah jadi udah lu gabung aja pokoknya jadi satu kayak Darius sama Donna ya kan. Jadinya kan makin numpuk. Sekarang tapi masih gedean dari volley apa udah dari digital? Kalau dari sebenarnya kalau di volley kan maksudnya udah tetap itu selama 6 bulan akan dapat duit gitu. Nah, tapi kalau dari digital itu kan nggak tentu. Kayak misalnya aku dapat iklan pun setahun sekali, walaupun memang gede, tapi maksudnya gedenya juga nggak bisa dibilang misalnya 2 kali gaji volley. Nah, tapi kan setahun sekali. Ya, tapi kan posting sering, nanti dapat posting endorse, duit semua tuh. Iya sih, tapi kan dipotong manajer. Kata lu tadi nggak pakai manajer. Kalau untuk digital, aku ada manajer. Iya kan udah dinaikin dulu supaya lo dapetnya tetap oke. Mana sih lo manajer lo denger ntar ngambek.
Nggak Jadi apa-apa, emang men. jadi emang udah ada timnya juga ya. Udah ada. Terus yang keinginan lo untuk jadi presenter atau presenter olahraga apa tuh? Bener ya? Iya. Itu akan lo coba juga? Nggak tahu, aku bingung. Maksudnya bingung? Di sisi lain tuh kadang apa ya? Kadang ya itu maksudnya saya suka rada jadi kayak hopeless sendiri, insecure sendiri gitu. Bisa nggak ya gue gitu? Karena nggak yakin. Iya gitu. Akhirnya tapi masih ada keinginan itu. Iya keinginan sih masih ada. Oh ya udah, untuk semua yang memang punya program-program olahraga yang sedang menyaksikan tayangan ini, nih loh legend kita yang ternyata ceriwis juga mau loh mencoba jadi presenter olahraga. Kalau emang belum ada yang mau, ya lu bikin aja sendiri kayak gua, kagak punya program bikin sendiri. Udah kan jadi presenter juga tetap jadinya. Bener kan? Bang Bes juga gue denger-denger lo. Ini juga kan lo Bes. Kenapa? Lo sama manajer lo tuh Bang Muli mau di-create jadi sesuatu juga katanya kan lo. Gua kayaknya nggak tahu gua. Cuman dia kan proyek sama Hanif. Hanif dia punya YouTube. Iya, makanya Hanif Randy kan punya YouTube. Nah, katanya dia punya program juga nih manajer buat lo ngebentuk apa tentang personal branding lo juga. Agak tahu, gue mas ini sendiri ini bikin sendiri aja ini santai-santai aja. Oh berarti manajer lo pilih kasih ya? yang potensial dibikinin, yang kayak lu ada mali suruh bikin sendiri. Ya enggak, dia kan emang sama anak-anaknya emang prioritas Hanif, Randy gitu-gitu. Kita mah friend aja, teman-temanan aja gitu kan. Oh gitu. Kalau manajer lo pegang berapa orang sih? 1 orang doang? Aku sama adiknya sendiri. Oh sama adik? Iya itu mah terserah mau dipotong apa enggak, masa adik kagak nurut. Enggak, bukan. Jadi manajer aku pegang aku sama adik. Berdua jadinya. Ya nggak apa-apa lah, tipis-tipis ya kan. Nah kita di ujung acara ini, gue pengen untuk kalian mengencourage lah bahwa tadi kita kembali lagi ke awal, that education is really important di bidang orang-orang yang berkecimpung di bidang olahraga ini. Dari pengalaman kalian berdua, mungkin Bang Bes dulu dah. Coba Bes, lu kan orang taunya lu pinter soalnya Bes. Baru ketahuan di sini ternyata lu kagak pinter-pinter banget. MPV. Jadi pendidikan ya penting tetap ya kan. Kita atlet, apakah kita bukan atlet, pendidikan tetap harus nomor 1 ya kan. Kayak gue misalnya, gue nggak pernah tahu tiba-tiba gue berkecimpung dunia bola. Kalau nggak bukan karena pendidikan gue, ya kan, gue belajarnya apa, tetapi side pendidikan gue waktu itu adalah bahasa, ya akhirnya gue masuk ke dunia olahraga lewat jalur bahasa sini. Jadi nggak bisa diremehkan lah pendidikan. Gue kalau ngelatih anak-anak gue juga yang kecil SSB juga, gue selalu bilang sama mereka, paling penting ya kalian sekolah dulu, itu paling penting, paling nggak. Walaupun pengen jadi kayak siapapun, tetapi tetap jangan lupa sekolah itu penting. Itu yang lu sampaikan ke mereka? Oke. Dan gue sampaikan ke mereka juga gaji di Liga Indonesia gede. Jadi kalau mau jadi pemain bola berarti, ya sekarang. Ya banyak juga yang seangkanya Sila ya? Kayaknya di bola segitulah standarnya kalau udah pernah masuk timnas apalagi ya kan. Jadi emang semua dari pendidikan awalnya bisa menghasilkan ke depannya ya. Dan kalau menurut gua atlet yang pintar tuh penting banget, yang punya kognitif pengambilan keputusan misalnya di bola. Kalau dia sekolah terus dia di stress manajemennya di lapangan juga bagus. Ya kan, karena dia pintar, akhirnya dia bisa mengambil keputusan yang bagus, ya dampaknya buat tim juga bagus. Jadi kalau cuma mengandalkan talent aja nggak akan cukup. Nah ini baru kelihatan lu pinternya, Bes. Nanti kita garap juga langsung interview yang mengutarakan kepintaran lu khususnya ya. Kan pelatih, kan udah pelatih. Ya, jadi harus maksud gua bagus, kelihatan ngecapnya bagus gitu loh. Maksudnya ngomongnya bagus. Ntar lo udah pelatih resmi kan gua nggak boleh bercandain begini. Gimana kata pemain-pemain lo? Sila gimana Sil? Tentang itu encourage anak-anak muda untuk pendidikan dan yang pada mau jadi pemain voli aja lah daripada bingung mau jadi atlet apa. Kalau saya sih semua sebenarnya berawal dari orang tua sebenarnya, karena mama papa juga dulu maksudnya kamu boleh mikirin olahraga tapi pendidikan tetap nomor 1 waktu itu mama ngomong kayak gitu. Nah, jadi
kadang saya juga nyampein ke junior-junior Sela, kalau bisa kalian kuliah gitu kan. Karena kebanyakan aduh aku tak Ya, salah lo ngomong. ngomongnya harus hati-hati. Karena kebanyakan atlet mengecam pendidikan tapi tidak real pendidikan, tidak real mereka datang ke sekolahannya gitu loh. Ya, itu yang tadi gue bilang di awal. Kalau lu enggak ya, lu murni datang sekolah ya. Murni. Jadi benar-benar ngerasain namanya nangis di depan dosen, diskripsiin, terus dibohongin, dibodoh-bodohin tuh pernah. Terus di depan orang banyak harus presentasi, terus ditanya-tanya dicecer abis sampai jawabannya itu muter-muter tuh. Wah, itu sih parah banget sebenarnya. Tapi itu jadi jadi belajar buat saya juga. Oh, jadi memang harus menghadapi orang seperti ini harus kayak gini. Nah, kalau ngomongin tadi kayak Bang Bes kan, memang atlet memang harus butuh pendidikan karena nggak sembarang atlet bisa memanage dirinya sendiri dalam kalau misalnya kita ngomong contohnya kayak di lapangan gitu. Banyak atlet yang kadang suka tiba-tiba down sendiri atau stres sendiri atau marah-marah sendiri. Nah, kalau kita punya pendidikan yang cukup dalam arti banyak ilmu yang kita punya, kita bisa memanage itu semua gitu. Nah, kadang ilmu Sela dalam arti Sela juga bisa manage teman-teman itu kepake gitu. Jadi kalau misalnya ada salah satu teman Sela yang stres, gue harus kayak gimana segala macam. Nah, disitulah Sela harus benar-benar ngasih masukan, tapi dengan cara yang Sela tahu selama Sela dapat di luar. Oke, berarti apapun yang lo sekarang lakukan, keputusan yang lo buat kemarin itulah yang membentuk lo sekarang ya. Di dalam lapangan dengan yang termasuk highest paid untuk voli putri dan juga aktivasi lo di digital ya. Ada proses yang lo jalanin bisa sampai sekarang. Menarik juga untuk kita garap juga ya untuk ngobrol-ngobrol tentang voli nanti khususnya Sil. Bisa banyak hal yang kayaknya ternyata orang banyak tahu dengan apa yang lo sampaikan. Karena yang nyampein lo orang percaya dan dengerin. Nah, kecuali tapi kan memang udah ada buktinya Bang Om. Jadi kayak misalnya beberapa atlet beberapa atlet kan kita udah bisa melihat di tayangan televisi juga ada yang dia juara dunia, juara apa segala macam tapi jadi pemulung, jadi satpam segala macam lah gitu. Kalau ada pendidikannya di belakang itu mungkin akan bisa setara di atas lebih dari yang kayak misalnya contoh pemulung dan satpam itu gitu. Cakep. Oke. Kalau begitu itulah ya udah disampaikan mereka berdua yang lebih berkompeten untuk kalian guys, terutama juga para pemerhati olahraga atau pelaku-pelaku olahraga tentang menyeimbangkan antara prestasi sebagai atlet atau di bidang olahraga dengan pendidikannya. Ada Sheila dan juga Bang Bes sudah berbagi dengan kita. Nanti kita masing-masing kalau mereka masih ikhlas untuk kita kulik secara dalam lagi masing-masing, kita akan tanya-tanya lagi dengan mereka dengan khasnya Jebret Talks ya. Thank you yang udah pada nonton. Sampai ketemu lagi.